Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kita lanjutkan pembahasan maksud dan pesan moral dari ayat Al-Quran surat Al-Qasas ayat 1 sampai 17. Huruf hijaiyah di awal surat hanya Allah yang mengetahui maksudnya. Allah berfirman, inilah ayat Al-Quran yang nyata, terang dan jelas maknanya dan tujuannya. Allah membacakan kepadamu di dalam Al-Quran ini sebagian dari kisah Nabi Musa dan Fir'aun dengan sebenarnya. Sesungguhnya Fir'aun telah menyombongkan diri dan berlaku sewenang-wenang di atas bumi. Dia menjadikan penduduk Mesir berpecah belah dengan menindas sebagian dari mereka, yaitu Bani Israel, yang merupakan penduduk Mesir terbaik. Mereka diperbudak dan dipaksa kerja malam dan siang. Anak laki-laki disembelih karena ramalan ahli nujum Fir'aun bahwa akan lahir seorang anak laki-laki dari Bani Israel yang akan membinasakan dan meruntuhkan kerajaan Fir'aun. Allah berfirman, Allah hendak memberi karunia kepada Bani Israel yang tertindas di negeri Mesir dan hendak menjadikan mereka pemimpin yang mewarisi negeri Sam, Mesir, dan negeri-negeri sekitar keduanya yang pernah dikuasai Fir'aun. Allah akan meneguhkan kedudukan dan kekuasaan mereka di tempat itu, sehingga dengan demikian diperlihatkan kepada Fir'aun dan Haman beserta tentaranya apa yang mereka selalu khawatirkan menjadi kenyataan sesuai dengan kehendak Allah dan takdirnya. Allah mengilhamkan berupa bisikan ke dalam hati ibunda Nabi Musa yang anaknya akan berperan dalam kehancuran Fir'aun dan kekuasaannya. Susuilah dia, yakni Nabi Musa, anakmu, dengan tenang. Apabila engkau khawatir dengan anakmu, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil setelah engkau letakkan dia di sebuah tempat yang dapat mengapung. Dan janganlah engkau takut dia akan tenggelam atau mati kelaparan atau terganggu oleh apapun. Jangan pula bersedih hati karena kepergiannya. Sesungguhnya Allah akan mengembalikannya kepadamu dalam keadaan sangat bugar. Dan setelah dewasa, Allah akan menjadikannya salah seorang dari kelompok para rasul yang diutus kepada Bani Israel. Ibu Nabi Musa menghanyutkan putranya di sungai setelah mengapung. Diambil oleh Fir'aun dan keluarganya. Setelah dewasa, Nabi Musa lah yang menghancurkan Fir'aun dan rezimnya. Karena Fir'aun, Haman bersama bala tentaranya dan pendukung-pendukungnya adalah orang-orang yang bersalah dan berdosa karena berencana melakukan itu dengan sengaja dan disertai kebulatan tekad. Istri Fir'aun berkata, anak itu adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu, wahai suamiku. Karena itu, janganlah engkau perintahkan siapapun untuk membunuhnya, seperti yang terjadi pada anak-anak lelaki Bani Israel. Mudah-mudahan anak ini bermanfaat bagi kita jika kita mendidiknya dengan baik
atau kita ambil dia menjadi anak angkat jika ternyata tidak ditemukan orang tuanya. Demikian ucapan istri Fir'aun ketika bersama suaminya dan siapa yang ada di sekelilingnya, sedangkan mereka tidak menyadari apa yang akan terjadi setelah Fir'aun memeliharanya di istana. Ibu Nabi Musa mengkhawatirkan keselamatan anaknya. Sungguh, hampir saja dia menyatakan rahasia yang dipendamnya tentang Nabi Musa. Seandainya Allah tidak meneguhkan hatinya, pastilah dia akan mengakui bahwa anak yang dipungut Fir'aun itu adalah anak kandungnya. Peneguhan hati itu Allah lakukan agar dia termasuk orang yang beriman, yang percaya kepada janji Allah. Ibu Nabi Musa berkata kepada saudara perempuan Nabi Musa, ikutilah dan carilah berita tentang Musa dengan cara menelusuri jejak perjalanannya sejak dihanyutkan. Maka saudara perempuannya melaksanakan perintah ibunya dan akhirnya kelihatan olehnya Nabi Musa dari jauh, sedangkan mereka, Fir'aun dan tentaranya, tidak menyadari bahwa ada seseorang yang memperhatikan anak yang dipungut itu dari kejauhan. Allah mencegah Nabi Musa untuk menyusu kepada perempuan yang mau menyusuinya sebelum Nabi Musa dikembalikan kepada ibunya. Keluarga Fir'aun merasa cemas, maka berkatalah saudara perempuan Nabi Musa, maukah aku tunjukkan kepadamu keluarga yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik kepadanya. Saudara perempuan Nabi Musa menyarankan agar Nabi Musa disusui oleh perempuan yang tidak lain adalah ibunya sendiri. Allah mengembalikan Nabi Musa kepada ibunya agar senang hatinya dengan kebersamaan sang ibu dan anaknya tanpa rasa takut atau sembunyi-sembunyi. Hal ini bertujuan agar dia tidak bersedih hati akibat berjauhan dan cemas terhadap anaknya, dan agar dia mengetahui dengan seyakin-yakinnya bahwa janji Allah untuk mengembalikan Nabi Musa ke pangkuannya adalah benar sesuai dengan kenyataan. Tetapi kebanyakan mereka, rezim Fir'aun, bahkan kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Setelah Nabi Musa dewasa dan sempurna jasmani dan akalnya, Allah memberikan kepadanya hikmah, yakni kenabian, kearifan, amal ilmiah, dan pengetahuan, yakni ilmu amaliyah. Demikianlah sebagaimana Allah telah memberikan balasan kepada Nabi Musa atas ketaatannya, Allah juga akan memberi balasan kepada orang-orang yang selalu berbuat baik. Nabi Musa tinggal di istana, kemudian dia pergi ke Sam dan melihat dua orang yang sedang berkelahi. Satu orang dari suku Ibrani dan yang satu lagi adalah orang Mesir. Dan penduduk Mesir itu meminta tolong kepada Nabi Musa. Lalu Nabi Musa memukul orang Ibrani tersebut sehingga dia meninggal, dan Nabi Musa menyesal atas kematian orang itu. Dan dia berkata, ini adalah perbuatan setan yang menyesatkan siapapun yang lengah. Nabi Musa menyesal sekali. Hal itu terjadi sebelum Nabi Musa diangkat menjadi nabi. Nabi Musa menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya dan berdoa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri karena melakukan sesuatu yang mengakibatkan kematian seseorang, walau sebenarnya aku tidak sengaja melakukannya, dan aku sadar telah diperdaya oleh setan, maka ampunilah aku.
maka Allah mengampuni kesalahannya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun bagi siapa yang memohon ampunannya dan Maha Penyayang terhadap semua makhluknya, terutama orang-orang yang beriman. Nabi Musa berdoa, "Ya Tuhanku, demi disebabkan nikmat yang selama ini telah Engkau berikan kepadaku sejak dalam perut ibu hingga tobat dan pengampunanmu serta aneka nikmat lainnya, maka demi semua itu aku berjanji tidak akan menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa dalam melakukan perbuatan jahat." Pelajaran yang dapat diambil dari surat Al-Qasas ayat 1 sampai 17. Di dalam ayat ini dijelaskan tentang kisah Nabi Musa ketika bayi dihanyutkan di sungai, lalu dipelihara oleh Fir'aun dan keluarganya. Dan ketika dia masih bayi, dia menyusu langsung dengan ibunya. Dan Nabi Musa melakukan kesalahan, lalu bertobat kepada Allah, dan Allah menerima tobatnya. Demikianlah maksud dan pesan moral dari ayat Al-Quran surat Al-Qasas ayat 1 sampai 17. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.